Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai semuanya itu, saya mengajak kita untuk mengawali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah penyelenggara kehidupan, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang ya Bapa, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah selalu bersama kami, agar kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah didegilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para murid memperbincangkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka menganggap bahwa roti sepotong yang mereka bawa. Banyak kali dalam pengalaman hidup konkret, kita masih meragukan rahmat penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap manusia, sampai Ia menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib, sampai tetes darah penghabisan. Namun kita sebagai manusia masih juga belum mengerti dan masih sering menuntut padanya. Tuhan hanya menginginkan satu hal dari kita, yaitu percaya. Bila kita mendengar kata Farisi dan Herodes, tentunya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kelap kali mewartakan keburukan orang lain dan menganggap dirinya lah yang benar dan patut ditiru. Kenyataan juga bahwa kejahatan manusia di bumi makin besar. Kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan. Dosa terus terjadi tidak hanya di masa lalu, tetapi di masa kini. Pencurian, perampokan, penipuan terus terjadi dalam masyarakat. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan mengharapkan agar kita tetap waspada. Jangan sampai kita mudah dihasut atau terpicu untuk turut serta melakukan kejahatan. Tuhan mengharapkan agar kita tetap bersyukur baik. Tuhan sendiri tidak pernah lepas perhatian. Ia akan memenuhi kebutuhan umat-Nya. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
Setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutup kegiatan ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.